Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya. Beliau ingin menyampaikan sesuatu di dalam khutbahnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menyampaikan khutbahnya, beliau menaiki tangga mimbar yang ada di masjid ketika itu. Namun ketika beliau naik ke tangga mimbar tersebut, saat beliau menginjakkan kakinya di tangga mimbar yang pertama, beliau tiba-tiba mengucapkan amin. Lalu setelah itu, ketika naik ke tangga mimbar yang kedua, Baginda sallallahu alaihi wasallam lagi-lagi mengucapkan kata amin. Dan saat naik ke anak tangga yang ketiga pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kata yang sama, yaitu amin. Ucapan Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan amin ini didengar oleh sahabat yang pada waktu itu khusyuk ingin mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Maka dengan rasa penasaran yang sangat tinggi, ketika selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian sebelum beliau menyampaikan khutbahnya tadi. Lalu sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, kami tadi mendengar engkau mengucapkan sesuatu ketika engkau naik ke anak-anak tangga mimbar tersebut. Sebenarnya apa yang terjadi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan sahabat tersebut, "Wahai para sahabat, ketika aku menaiki tangga mimbar tersebut, tiba-tiba malaikat Jibril alaihi salam datang menghampiriku. Ketika aku naik di anak tangga yang pertama, Jibril mengatakan kepadaku, ba'uda. Ba'uda artinya alangkah jauhnya dari keberuntungan. Rugilah orang tersebut ketika dia menemukan bulan Ramadan, artinya dia berjumpa dengan bulan Ramadan, falam yughfar lahu, tetapi ternyata setelah Ramadan berlalu, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, lalu ketika Baginda sallallahu alaihi wasallam naik ke tangga yang kedua, kata Rasulullah, Jibril pun mengatakan kepadaku, ba'uda man zukirta indahu falam yusalli alaika. Alangkah ruginya orang tersebut ketika namamu disebut wahai Rasulullah, tapi dia tidak mau bersolawat kepada engkau. Lalu Jibril pun mengatakan, ketika aku naik ke tangga yang ketiga, ba'uda, rugilah umatmu wahai Muhammad, yaitu mereka yang berjumpa dengan orang tuanya, diberikan Allah kesempatan untuk melayani orang tuanya sampai usia orang tua itu senja, tetapi dengan hadirnya orang tua di kehidupannya tidak menyebabkan dirinya masuk surga. Maka aku pun menyetujui apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril tersebut, dan setiap malaikat Jibril menyampaikan itu, aku mengucapkan amin, amin, amin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dari hadis tersebut kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya adalah pentingnya kita memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya,
dengan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal yang bisa kita lakukan. Karena sebagaimana hadis tersebut, ada orang yang diberikan Allah badan sehat, umur panjang, dia bisa sebenarnya melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, tetapi hadirnya bulan Ramadan tidak membuatnya bertambah semangat untuk beribadah, sehingga tidak ada ampunan baginya. Karena orang yang akan mendapatkan ampunan tersebut adalah mereka yang ikhlas beribadah di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis tersebut adalah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk memperbanyak bersolawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril tersebut, di mana Jibril mengatakan bahwasanya rugilah umatmu apabila disebut namamu wahai Muhammad tapi dia tidak mau bersolawat kepada engkau. Itu artinya bersolawat itu bukan hanya ketika kita duduk diam, ketika kita sendiri, atau ketika kita lagi semangat-semangatnya ingin bersolawat, tetapi di saat kita sedang mendengar nama Rasulullah atau bahkan melihat ada tulisan di situ tertulis nama baginda sallallahu alaihi wasallam, maka jangan luput diri kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadis lain dikatakan bahwasanya al-bakhil, orang yang bakhil, orang yang pelit itu adalah man zukirtu indahu falam yusalli alayya, adalah orang yang ketika namaku disebut kata Rasulullah tapi dia tidak mau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Paling tidak kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Lalu pelajaran yang ketiga dari hadis tersebut, bahwasannya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada kedua orang tua kita. Maka dari itu hadis itu mengingatkan kepada kita, di mana apabila kita bertemu dengan orang tua kita, apabila orang tua kita diberikan Allah anugerah berupa panjang umur dan kita pun bisa melihat kedua orang tua kita di usia senjanya, maka perlakukanlah orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Karena dengan kita melayani orang tua, dengan kita membantu orang tua kita, dengan kita selalu berdekat-dekatan dengan orang tua, selalu kita memberikan sedekah, memberikan yang terbaik kepada orang tua kita, insya Allah dengan amal tersebut akan mengantarkan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di hadis tersebut dikatakan bahwasannya ada orang yang ketika diberikan Allah anugerah berupa orang tua yang bisa hidup panjang umur, tapi dia hadir di situ ternyata tidak mengantarkan dia masuk surga. Artinya anak ini telah memperlakukan dirinya menjadi rugi karena tidak mau taat kepada kedua orang tuanya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, demikianlah sedikit ibrah, sedikit pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis tersebut. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang benar-benar mau bersyukur dengan hadirnya bulan Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah, dan semoga kita menjadi hamba-hambanya yang tidak bakhil dengan selalu bersalawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita menjadi hamba-hambanya yang selalu taat dan patuh kepada orang tua dan tidak durhaka kepada kedua orang tua kita. Semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.